Makanya kami pengen ngasih satu simbol, Bang. Kalau Presiden Prabowo takut untuk memberi kartu merah kepada menteri-menteri, wakil menteri status yang bermasalah, kami memberikan kartu merah duluan. Untuk menteri, wakil menteri, beserta pejajaran yang ngaco. Bayangkan teman-teman semua, kalian udah bayar pajak, kalian udah bayar apapun yang diwajibkan oleh negara ini. Tiba-tiba ya, kabinetnya, kemudian pemerintahannya, dan salah satu menterinya hari ini bilang bahwa kalian itu ya sebagai masyarakat tanam cabai aja, antisipasi harga naik saat Ramadan. Itu kayak merendahkan posisi beliau sebagai Mendagri. Harusnya kan kocak gitu. Harusnya mikirnya bukan itu gitu loh. Mikirnya itu bukan tataran yang itu tuh solusi warung kopi Pak. Emang nanam cabai juga langsung tumbuh itu cabainya. Ini udah hari keberapa menjelang puasa juga. Aduh, tolonglah kualitas Mendagri, kualitas menteri-menteri di kabinetnya Prabowo Gibran ini tolong di-upgrade gitu lah. Dan jangan salahkan kalau kemudian ada wacana dan narasi Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Ya karena kalian ini nggak becus ngurus negara. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini. Agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut. Dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu, kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tersegmen, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya persilakan Satria Noval, Koordinator Pusat BMSI. Bicara Indonesia gelap sebetulnya, Bang. Dalam pekan kemarin kami BMSI atau unsur mahasiswa adalah bagian kecil dari koalisi masyarakat sipil yang turun ke jalan kemarin, Bang. Mungkin ketika turun di jalan kemarin, melihat kiri ada pekerja buruh, melihat ke kanan ada supir yang mungkin demonstrasi di Tanjung Priok, melihat ke belakang ada mahasiswa, melihat ke depan ada nelayan, gitu. Tapi mungkin masih sorot mahasiswa. Artinya subjektivitas gerakan yang kemudian diberikan pada mahasiswa yang diklaim sebagai mahasiswa ini, itu kita bantah karena seluruh kelas itu turun ke jalan untuk menciptakan desakan gitu atas Indonesia gelap ini, Bang. Ini siapa awalnya perlawanan ini? Ini adalah tidak hanya dari satu elemen saja, Bang. Keresahan ini muncul, apinya yang menyalakan adalah di seluruh elemen-elemen masyarakat sipil juga gitu. Kami bergerak bersama-sama dan menyuarakan tuntutan-tuntutan agar pemerintah bisa mendengar dan juga menanggapi kritik yang kami berikan. Jadi kami tidak hanya berasal dari satu elemen, tapi di sini kami bersatu untuk menyuarakan hal tersebut. Nih, Prabowo tantrum lagi, ngadi-adi bikin yang namanya Danantara. Jadi Danantara ini yang nantinya akan ngelola aset gabungan dari BRI, Mandiri, BNI, PLN, sampai dengan Pertamina dengan nilai aset hampir 10.000 triliun. Harapannya sih cuan ya, kayak Temaseknya Singapura. Tapi Temasek pengelolanya pro banget. Negara dan pemerintahannya juga integritasnya bagus. Nah, kalau di Konoha sini, beresin mafia-mafia aja nggak berani. Koruptor triliun-triliunan masih hahahi. Ya dasmu aja. Kalau bikin Danantara tapi nggak disiapkan aspek-aspek yang bisa bikin
berhasil Danantara itu sendiri. Apalagi ini UU BUMN barusan di amandemen. Yang intinya kalau KPK sama BPK mau audit itu harus ACC dulu sama DPR. Ya sama lah fake hero, kayak makan gratis, tipu-tipu efisiensi. Ya bisa jadi cuman buat ngakalin biar bisa ambil duit buat Pilpres 2029. Biar tetap bisa pasang baliho dan bagi-bagi bansos. Makanya kami pengen ngasih satu simbol, Bang. Kalau Presiden Prabowo takut untuk memberi kartu merah kepada menteri-menteri, wakil menteri, staf sus yang bermasalah, kami memberikan kartu merah duluan untuk menteri, wakil menteri beserta pejajaran yang ngaco, yang kemudian tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan gitu. Karena kami melihat ini untuk memuaskan masyarakat aja. Masyarakat mahasiswa bilang bahwa pendidikan, anggaran pendidikan dipotong di sistem pendidikan. Dibalas dengan statement Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa tidak ada pemotongan. Kemudian dicopot menterinya. Ingin memuaskan, tapi lupa bahwa dari 13 baru satu loh, Bang, gitu. Ada belasan lainnya masalah. Dan dari 13 ini apakah bisa dikerucutkan? Bisa diprioritaskan? Nggak bisa, Bang. Karena 13 isu tuntutan kami adalah prioritas dari ratusan isu dan masalah negara ini gitu, Bang. Terus keempat, saya pengen merespon pemerintah yang kemudian dan istana melalui PCO-nya, Bang, bilang bahwa terima kasih masyarakat, terima kasih mahasiswa atas demonstrasinya, kami menghargai dan sebagainya macamnya. Tindak lanjut dan sikapnya beda loh, Bang. Setiap pejabat-pejabat kementerian, setiap pejabat-pejabat negara, ada masyarakat bilang hashtag kabur aja dulu. Ada salah satu wamen, dia bilang kabur aja, kalau bisa nggak usah kembali lagi. Ada juga yang bilang bahwa kritik masyarakat itu endasmu gitu. Dan itu pimpinan kita tertinggi gitu. Bang, artinya masyarakat tuh dibuat takut untuk mengkritik dan merespon isu publik karena pejabat-pejabatnya garang nih seakan-akan nih gitu. Dan Presiden Prabowo tuh menciptakan badan atau nomenklatur baru yang nama PCO, Bang. Presiden Communication Office, yang membantu tugas-tugas presiden dalam komunikasi publik. Tapi ternyata pejabat-pejabatnya gagal untuk menciptakan komunikasi publik yang baik pada rakyatnya, Bang. Gitu. Artinya PCO-nya perlu nih mengajarkan menteri-menterinya cara berkomunikasi dengan baik pada rakyatnya, merespon keluhan masyarakat dengan tidak kasar dan segala macam. Mungkin bisa tuh dimasukin dalam satu materi, Bang. Materi soft spoken namanya, kalau kata anak-anak Gen Z, Bang. Berbicara halus, merespon sebagai pelayan masyarakat gitu. Seakan-akan kita punya hashtag Indonesia gelap, kita dibilang, alah generasi pesimis, alah mahasewa. Kita pengen ditabrak-tabrakan deh dengan konflik horizontal, Bang, gitu. Makanya upaya kami bicara Indonesia gelap sebetulnya, Bang. Dalam pekan kemarin kami BMSI atau unsur mahasiswa adalah bagian kecil dari koalisi masyarakat sipil yang turun ke jalan kemarin, Bang. Mungkin ketika turun di jalan kemarin, melihat kiri ada pekerja buruh, melihat ke kanan ada supir yang mungkin demonstrasi di Tanjung Priok, melihat ke belakang ada mahasiswa, melihat ke depan ada nelayan, gitu. Tapi mungkin masih sorot mahasiswa. Artinya subjektivitas gerakan yang kemudian diberikan pada mahasiswa yang diklaim sebagai mahasiswa ini, itu kita bantah karena seluruh kelas itu turun ke jalan untuk menciptakan desakan gitu atas Indonesia gelap ini, Bang. Kalau bicara menambahkan Fidel tadi, Indonesia gelap ini, hemat saya menambahkan bahwa adalah bentuk kekhawatiran, adalah bentuk kekecewaan, adalah bentuk kecemasan, adalah bentuk ketakutan untuk hidup mereka, orang tua mereka, adik mereka, kakak mereka, 100 hari ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi bagi saya sah-sah saja gitu, Indonesia gelap. Dan gak usah dibedah secara terminologis, Bang. Kenapa gelap? Ini remang-remang nih. Nggak gelap, karena masih ada terang-terang gitu. Kalau remang-remang, partai politik buat sikap dong untuk siap mengakomodasi tuntutan-tuntutan kami di Senayan gitu. Jangan kemudian berkoalisi pada pemerintah, mendukung program-program, mendukung kebijakan-kebijakan yang kemudian bagi peraturan perundang-undangan tidak pro rakyat gitu. Revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang Kejaksaan, revisi Undang-Undang TNI, kita tolak itu. Tapi ketika kemudian revisi Undang-Undang Masyarakat Adat, lama betul, Bang, untuk disahkan. Ketika masyarakat adat banyak tergusur tanahnya, direpresi dan sebagainya macamnya. Jadi kami sepakat, Bang, kalau misalnya turun ke jalan untuk demonstrasi atas nama kesejahteraan adalah bagian daripada kecintaan kami pada orang tua. Kira-kira begitu, Bang. Ya, saya pribadi sangat mengapresiasi keperhatian
keprihatinan dan aksi yang dilakukan mahasiswa ya dimanapun lah, bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai tempat. Saya rasa sudah sangat tepat gitu ya mahasiswa menyuarakan kegelisahannya, terutama kegelisahan rakyat yang disuarakan oleh teman-teman mahasiswa. Menurut saya juga kalangan kampus juga harus menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan mereka. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh disumbat. Inilah esensi dari demokrasi. Nah, inilah esensi dari kolaborasi itu. Pemerintah juga jangan sampai melihat ini sebagai ancaman, tapi ini harus dijadikan cermin bahwa yang terjadi bahwa apa yang mereka rencanakan belum tentu sesuai dengan yang mereka harapkan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini kan aksi mahasiswa ini kan juga pernah kita lihat waktu itu ketika rancangan undang-undang pilkada disahkan. Ya kan, nah mahasiswa demo di mana-mana sampai apa namanya pintu DPR jebol dan lain sebagainya. Dan kita berterima kasih sama mahasiswa yang menyuarakan itu. Dan menurut saya pemerintah, DPR dan semua elemen dari yang ada di negara ini harus mendengarkan aspirasi dari mahasiswa tersebut. Jadi kalau menurut saya kalau aksi itu ada dan mengusung tema Indonesia gelap, menurut saya itu tidak berlebihan. Baru 100 hari, tapi kok udah unjuk rasa Indonesia gelap. Baru 100 hari, tapi kok rakyat udah ribut pagar laut dan PSN PIK 2. Kongguan, gimana kabarnya tuh? Baru 100 hari, tapi kok udah 2 rakyat miskin yang meninggal dunia gara-gara kisruh gas melon. Kok Bahlul belum dipecat juga. Baru 100 hari, tapi kok kantor-kantor kementerian dibikin gelap dengan alasan penghematan. Dan ratusan pegawainya hampir aja dipecat-pecatin demi penghematan. Tapi giliran si Dedi Cahyadi malah dijadiin staf sus Kemenhan. Baru 100 hari, tapi kok ASN malah disuruh masuk kantor 3 hari doang dalam seminggu. Sisanya yang 2 hari malah disuruh kerja di rumah pakai biaya sendiri. Masa rakyat sendiri dimanfaatin? Baru 100 hari, tapi kok udah pada ribut tagar kabur aja dulu. Baru 100 hari, tapi kok udah dicalonin jadi presiden lagi aja di 2029. Baru 100 hari, tapi kok udah kasak-kusuk bikin koalisi permanen. Baru 100 hari, kenapa sih gak fokus aja ngatasin masalah bangsa ini? Politik kekuasaan mulu, kita kapan dong diurusin? Baru 100 hari, tapi kok malah teriak, hidup Mulyono. Jadi yang bikin menang kemarin itu, cawe-cawenya Mulyono, atau karena dipilih rakyat? Jadi ketahuan deh, kemarin beneran cawe-cawe. Baru 100 hari loh, bisa sampai 5 tahun gak ini?